Kita akan melihat kembali Alkitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 mulai. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, ini adalah peringatan yang diberikan Rasul Paulus melalui Timotius. Dan di sini jelas dikatakan ini butuh perhatian karena dikatakan peringatan. Ya, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Tidak salah untuk menjadi kaya, ya. Bahkan kita pun tahu bahwa dengan kekayaan kita, dengan kita menjadi kaya, kita lebih banyak yang bisa kita lakukan daripada menjadi miskin atau kekurangan. Karena kalau kekurangan, mau menolong orang tidak bisa. Apalagi menolong orang, makan untuk dirinya aja tidak bisa. Mau pergi ke Surabaya tidak bisa. Mau liburan tidak bisa. Semuanya serba tidak bisa. Suruh nyumbang untuk pembangunan tidak ada uang, ya. Jadi kita tahu bahwa kaya tetap lebih baik daripada miskin. Dan tidak lucu kalau kita mengatakan Tuhan kita kaya, sedangkan umatnya miskin, ya. Bayangkan seorang bapak kaya, anaknya miskin. Bapak akan berpikir lebih baik saya yang miskin daripada anak saya yang miskin, ya. Jadi kita melihat bahwa tidak salah untuk menjadi kaya. Yang salah itu adalah kalau kita ingin menjadi kaya, ya. Perhatikan, tidak salah untuk menjadi kaya. Yang salah kalau kita ingin menjadi kaya. Karena sebenarnya Allah yang ingin kita menjadi kaya. Itu adalah kehendak Allah. Jadi jangan terlalu suci dengan berkata saya tidak mau kaya karena nanti saya jatuh dalam dosa. Bukan seperti itu rumusnya. Orang miskin pun banyak yang jatuh dalam dosa, ya. Orang miskin lebih gampang untuk mencuri, untuk merampas, untuk menjarah. Orang kaya seharusnya lebih mudah untuk memberi, untuk menolong orang, untuk menjadikan segala sesuatu berguna, ya. Jadi kembali saya tekankan, tidak salah untuk menjadi kaya. Bahkan bapak kita disebut bapak yang maha kaya, ya. Yang salah adalah ketika kita ingin menjadi kaya sehingga jatuh ke dalam pencobaan, ya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Ini loh yang salah, ingin menjadi kaya sehingga nafsu kita tidak terkendali, ya. Lupa Tuhan, lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa gereja, lupa segalanya karena ingin menjadi kaya. Dan itu disebutkan sebagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sangat mengerikan. Nah, kembali kepada pembahasan kita.
Di sini dikatakan, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Jadi tidak salah menjadi kaya, tetapi ketika kita kaya, yang salah itu adalah kita mudah menjadi sombong. Ya. Bahkan dalam tindakan-tindakan kita, seringkali kita tidak berseru meminta pimpinan Tuhan, tetapi kita melakukan semuanya menurut hikmat kita sendiri. Ya. Kita ingin cepat selesai. Kenapa kita kaya? Punya uang. Dan di ayat yang kita bahas di dalam Yesaya pasal 30, bukankah umat Tuhan juga berpikir seperti itu? Ketika Tuhan suruh diam, tenang, percaya, dan umat Tuhan berkata, tidak, kami mau naik kuda. Kami mau naik kuda yang cepat lagi. Dan firman Tuhan katakan, kamu akan lenyap. Kamu akan lenyap. Jadi ingat, ketika kita kaya, kita mudah menjadi sombong. Hati-hati di sini yang kita harus hati-hati. Berarti pada akhirnya kembali ke masalah hati. Dan di sini pun kita sudah bahas di dalam Yesaya pasal 30 bahwa Tuhan ingin memberikan kelimpahan kepada kita. Menabur akan menuai. Kemudian kita memiliki bawahan, karyawan, kita mengalami pelipat gandaan. Itu adalah rancangan Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi, maka dikatakan bahwa berserulah kepadaku dan aku akan menjawab. Jadi Tuhan ingin kita mempunyai kehidupan doa. Kemudian dikatakan bahwa walaupun roti dan airmu serba sedikit, tetapi kau akan melihat Tuhanmu. Jadi yang penting membangun manusia roh terlebih dahulu. Kalau kitab Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari dalam hatimu keluar aliran-aliran sungai kehidupan. Bahwa sebenarnya dari manusia roh kita ini yang akan keluar berkat-berkat segala sesuatu yang berguna. Jadi bukan kita mencari yang di luar, tetapi dari dalam kita itu akan keluar kehidupan. Itu rencana Tuhan. Sehingga kita akan sampai dalam taraf nantinya apa saja yang dikerjakan berhasil. Kenapa? Karena aliran sungai ini loh yang mendatangkan kehidupan, mendatangkan keberhasilan. Ya. Bukan mencari, ingin menjadi kaya dan sehingga nafsu kita yang keluar. Bukan aliran sungai kehidupan, tetapi nafsu yang hampa, yang keluar, yang terus diumbar, sehingga akhirnya kita mengalami kebinasaan. Padahal bagi orang yang percaya dikatakan dari dalam hatinya akan keluar aliran-aliran sungai kehidupan sampai pada kekekalan, sampai kekal, bukan binasa. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah membangun manusia roh kita. Karena sebelum manusia roh kita dibangun, Anda diberi kekayaan, Anda akan semakin jauh dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu Tuhan tidak ingin melakukan itu. Tuhan ingin kita membangun manusia roh kita, hidup dalam doa, hidup dalam penyangkalan diri, dan kemudian sampai dalam taraf jijik akan dosa. Dan ketika kita sudah jijik, benci kepada dosa, baru Tuhan bisa mempercayakan berkat-berkat yang melimpah. Enggak Pak, saya tidak menjauh dari Tuhan ketika diberkati, hanya semakin sibuk sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Sama aja. Itulah hati, betapa liciknya memberikan alasan-alasan yang bisa diterima. Tetapi percayalah bahwa pada akhir hidup kita, detik-detik terakhir, kita akan semuanya pasti sadar bahwa yang terpenting, yang terutama itu adalah Tuhan. Sebelum kita mati atau detik-detik menjelang kita mati, orang banyak yang dikejar.
Tetapi bayangkan ketika kita sakit parah dan sudah vonis dokter tidak akan lebih dari seminggu, apa yang akan kita cari kalau sudah seperti itu? Pasti Tuhan, pasti Tuhan. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Peringatkanlah kepada orang kaya. Ini tidak mudah. Memperingatkan orang miskin itu lebih gampang, ya kan? Peringatkanlah kepada orang kaya, apalagi yang banyak menyumbang gereja. Ini kan repot sudah, ya. Dan ini disampaikan Rasul Paulus yang tegas kepada Timotius yang kurang tegas. Kalau Anda perhatikan baca, Timotius itu orang yang gampang takut, ya. Sehingga Paulus harus berkata, kobarkanlah karunia Allah di dalam dirimu. Kenapa? Timotius ini gampang terintimidasi orangnya, sungkanan, karena dia masih merasa masih muda. Dan kepada Timotius ini, Paulus sudah mau tahu. Pokoknya sampaikan ya, peringatkan kepada orang kaya. Ya. Jadi sangat luar biasa di sini. Apakah Paulus terlalu keras membeda-bedakan? Oh tidak. Paulus justru memperhatikan umat Tuhan, betapa pentingnya ini untuk diperhatikan. Ya. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, bukan hanya di GBBS, ya, di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati, jangan sampai melampaui Allah. Jangan tinggi hati, jangan sampai merasa dirinya penting. Kalau tidak ada saya, bagaimana? Tak mungkin bisa jalan. Ini sudah repot kalau seperti itu. Ya, jangan tinggi hati. Walaupun dalam kenyataan kita juga melihat orang yang sangat kaya pada akhirnya akan rendah hati. Yang repot ini orang yang mulai kaya, atau yang setengah-setengah. Kalau orang super kaya, Anda kemana-mana sering lihat mereka pakai celana pendek. Kalau orang yang agak kaya, kemana-mana mereka harus pakai Mercy, pakai apa pokoknya untuk membuktikan dirinya. Nah, disinilah sombong itu kelihatan. Ya, ada pengkhotbah juga sampai pamer. Anda tahu sepatu saya? Ya, karena sepatunya di atas 10 juta. Sampai seperti itu. Ini kenyataan. Pendeta seperti itu. Apalagi pengusaha, tidak mudah untuk, bukankah lebih mudah untuk menjadi sombong? Pendeta aja bisa sombong, banyak yang sombong. Jadi lihat di sini, jangan sampai menjadi tinggi hati. Dan saya selalu berkata dulu bahwa menjadi tinggi hati, untuk menjaga supaya tidak tinggi hati, Anda harus ketemu dengan pribadi yang jauh lebih kaya daripada Anda. Bagaimana caranya? Jangan tinggalkan saat teduh, menghadap kepada Tuhan yang Maha Kaya sampai merasakan kehadirannya, dan kau akan tersungkur di hadapannya. Ketika setiap hari, setiap waktu engkau tersungkur di hadapan pribadi yang Maha Kaya ini, setiap hari, setiap waktu tersungkur merendahkan diri, maka ini akan menjadi kebiasaan kita merendahkan diri. Kebiasaan yang engkau jaga terus menerus itu akan menjadi karaktermu. Kalau sudah menjadi karakter, itu tidak akan atau tidak mudah untuk berubah. Ya. Nah, kembali sekarang. Menjadi kaya, tetapi tetap rendah hati, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang paling sederhana itu, kita bisa tuh, walaupun kaya bergaya menunduk, tetapi sungguh-sungguhkah hati kita itu rendah hati? Yang paling mudah untuk membuktikan kita rendah hati
adalah sedikit-sedikit tanya Tuhan. Oh, itu membuktikan kerendahan hati kita. Tidak bisa berjalan, bahkan sebuah lagu berkata, aku tidak mau berjalan tanpa Roh. Tidak mau berjalan. Kenapa menyadari? Karena menyadari tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pegangan Tuhan, kita akan jatuh. Jadi betapa dalamnya kehidupan kekristenan itu, di mana kita harus selalu belajar merenungkan firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaannya. Anda menjadi kaya, tetapi jangan berharap pada kekayaan, karena itu tidak tentu. Tidak tentu itu kan berbicara bahwa ini bisa ada, bisa lenyap. Ini bisa menolong kita, bisa tidak punya kemampuan untuk menolong kita. Tidak tetap. Tapi kalau Tuhan itu selalu ada dan selalu mampu untuk menolong kita. Dikatakan firman-Mu tetap teguh di surga. Berarti kan tetap, tidak berubah. Sedangkan kekayaan itu berubah. Bahkan tahun depan kan ada rencana, walaupun sudah dari tahun ke tahun kan, nanti 1.000 rupiah jadi 1 rupiah kan. Jadi walaupun itu rendah, tapi tetap nilainya nanti akan sama. Tapi kan perasaan, pikiran mengatakan kita menjadi lebih miskin kan? Ya. Ya. Dan yang bahaya kan kalau sudah perasaan mengatakan kita menjadi lebih miskin, keadaan kita selanjutnya akan mengikuti juga menjadi miskin juga. Seperti orang berpikir, demikianlah dia. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Bukan tidak mudah. Ternyata menjadi kaya itu tidak mudah. Banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan. Jangan tinggi hati. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan kekayaan kita. Ya, menjadi kaya tetapi diperingatkan untuk menjadi pribadi yang tidak bisa mengandalkan kekayaan. Ini repot. Jangan berharap punya kekayaan, tapi suruh jangan berharap pada kekayaannya. Kan repot. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Menjadi orang Kristen tidak mudah. Dan jujur saya mengatakan, pelajaran firman seperti ini tidak banyak gereja yang mau menyampaikannya. Gereja-gereja kebanyakan, lebih dari 60-70%, itu hanya mengajarkan bagaimana engkau menjadi sukses, bagaimana engkau dikasih Allah, bagaimana engkau Allah itu maklum dan selalu memberikan kesempatan kedua kepada. Itu yang diajarkan banyak gereja. Ya. Makanya seringkali ketika ada orang baru datang kemudian lenyap pindah ke gereja lain, istri saya tenang. Dia selalu mengatakan baginya, khotbahmu itu keras, tidak bisa diterima oleh kebanyakan. Tetapi kalau kita tidak khotbah keras, kita tidak diubahkan di sini, bagaimana kita punya kesempatan untuk pergi ke surga? Bukankah lebih baik sedikit tapi ada yang ke surga daripada banyak tidak ada yang sampai ke surga? Jadi mari kita pikirkan bahwa betapa pentingnya kita ada di sini untuk mempersiapkan diri kita.
Kemarin setelah saya pelayanan di Surabaya, saya diajak makan-makan sambil intinya ngomong. Dan seorang ibu berkata begini, dan istrinya ketawa juga. Dia katakan, ketika mendengar awal-awal megatrust akan terjadi, ya gempa besar akan terjadi di Jawa, saya itu sampai tengah malam Pak, katakan jam 12, jam 1 itu cari toko untuk beli mie. Karena kalau sampai gempa terjadi kita kekurangan makanan. Saya beli 1 dus istri. Kemudian suaminya jawab, saya tidak mau Pak diajak. Masa jam 12, jam 1 diajak beli mie. Kemudian 1 dus hanya bertahan berapa hari. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah ketika berita seperti ini, ketika malapetaka akan terjadi pada kita, bukankah akan kelihatan iman kita itu seperti apa? Sedangkan Tuhan berkata, jadilah tenang, diam, jadilah tenang. Lalu bagaimana bisa tenang kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak terbiasa mengandalkan Tuhan? Bayangkan, baru mendengar akan terjadi gempa yang sangat besar, dan sudah lewat 1 tahun atau 2 tahun ya berita ini kan. Sekarang didegung-degungkan lagi. Saya katakan, sudahlah, yang penting itu lakukan yang bisa kita lakukan menurut firman Tuhan sekarang ini. Yang nanti yang akan terjadi itu urusan Tuhan. Yang penting kita siap kapan aja Tuhan panggil kita kan. Itu aja yang terpenting. Lucu loh, Anda mungkin kalau hanya mendengar sepintas, oh biasa semua orang alami. Tetapi kalau itu dibawa ke dalam iman Kristen, oh betapa rapuhnya iman mereka. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Bagaimana kalau terjadi banjir longsor seperti di Sumatera? Apakah kekayaan kita bisa menolong kita? Pak, walaupun Kristen kalau sudah kena itu kan habis juga kekayaannya, walaupun mengandalkan Tuhan. Tapi tidak sampai putus asa, tidak sampai gila, tidak sampai menghujat sana sini. Tapi Tuhan akan terus menolong kita. Kita akan tetap tenang menghadapi itu semua. Ingat, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan itu tidak bisa menolong banjir dan longsor yang menerpa. Kekayaan kita tidak akan bisa menolong, bahkan mungkin lenyap. Atau mau istilah lebih keren, ketika kena gempa, banjir longsor, kekayaan kita melarikan diri, meninggalkan kita, iya kan, supaya lebih keren. Meninggalkan kita, melarikan diri. Ya. Hati-hati di sini. Melainkan berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya, Allah yang maha kaya dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kitab Pengkhotbah berkata, apa gunanya kau memiliki kekayaan tapi tidak punya kuasa untuk menikmati? Jadi di sini menikmati, ya, menikmati itu penting. Daripada Anda kaya punya rumah seperti istana, makan capcay tidak bisa, makan steak kolesterol, ya, makan kacang sakura, minum agak manis ginjal diabetes. Terus apa yang mau dilakukan? Ya saya senang kok lihat orang makan. Itu kan ngeri. Dan yang dikatakan kitab Pengkhotbah ternyata banyak dialami oleh orang. Sekarang dengan banyak macam diet, intermittent fasting lah, tidak makan
kasih telah, ya kan? Segala sesuatu dilakukan, padahal Tuhan kasih uang untuk beli nasi dan makan. Padahal yang penting itu jangan rakus, makan secukupnya, bergerak secukupnya. Jangan sampai makan secukupnya kemudian tidak bergerak. Ya, itu yang menjadi penyakit. Kalau memang tidak mau bergerak, cepat mati aja, ya, supaya tidak bergerak. Nah, kembali di sini dikatakan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nikmati. Ada orang punya uang takut untuk membeli sesuatu. Ada orang punya uang takut untuk menggunakan uangnya untuk rekreasi. Takut. Tuhan ingin kita menikmati kekayaan kita. Bahkan coba kita lihat sebentar sebagai perbandingan di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang kelima, ayat pertama mulai. Di sini dikatakan juga, judulnya jelas di sini. Peringatan kepada orang kaya. Yang miskin jangan senang. Oh, berarti saya tidak dapat peringatan dari Tuhan. Orang yang diingatkan ini orang yang penting. Jangan salah menafsirkan orang yang miskin tidak penting. Jangan. Tetapi ingat di sini bahwa orang kaya itu bisa gampang-gampang sekali tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Ayat pertama, jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan berataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Wow. Ya. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan dengan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, perhatikan di sini bahwa jangan nabung terus. Jangan kekayaanmu itu disimpan. Ketika kau menjadi kaya, kau harus tahu apa tujuan Allah memberi kekayaan kepadamu. Yaitu untuk memberi kepada orang lain, memberi untuk pelebaran kerajaan Allah, memberi, pokoknya memberi. Ketika Tuhan memberi lebih, ingat, jangan ditabung terus. Sampai di sini dikatakan kekayaanmu sudah busuk. Itu kan berbicara ditabung, ya, disimpan. Busuk. Coba makanan seenak apapun simpen coba. Jangan pernah dimakan. Ya. Obat seampuh apapun jangan diminum, baca aja. Kemudian taruh baca. Ya kan? Rusak juga. Sama dengan kekayaan. Karena pada akhirnya segala sesuatu itu akan lenyap di muka bumi ini. Untuk apa disimpan? Untuk anak cucu saya, Pak, sampai generasi yang ke-7 dan bahkan kalau mungkin generasi ke-70. Loh, itu repot. Ya. Kekayaanmu sudah busuk, disimpan terlalu banyak. Padahal Tuhan memberi lebih supaya kita itu bisa menyimpan kekayaan kita di surga, yaitu dengan cara memberi kepada orang yang membutuhkan, kepada pekerjaan Tuhan, pelebaran kerajaan Allah. Sekarang orang-orang sampai dalam taraf sinis ketika bicara pekerjaan Allah. Allah memperkaya gereja, padahal itu adalah tipuan iblis yang membuat mereka lebih baik menyimpannya. Kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan genat. Bayangkan,
Pakaian tidak dipakai, mahal Pak, emang. Loh, coba lihat, orang beli sepeda motor, orang beli mobil, itu langsung diganti dengan yang imitasi semua, tebengnya apa. Kenapa? Supaya nanti kalau dijual Pak akan tetap pakai yang asli, kemudian harganya tetap tinggi. Loh, bodoh. Anda beli yang Anda senangi, yang dilihat, jangan diganti yang imitasi. Pakai, karena kita itu membeli, kita senang, kita ingin pakai itu. Lebih parah lagi kalau orang punya rumah bagus, yang bagus disewakan, yang sederhana dipakai. Ya. Artinya ingat loh, semuanya itu akan lenyap. Kalau tidak dipakai sekarang, untuk apa? Semuanya akan lenyap kalau tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan, dan itu membawa dampak kita punya kekayaan di surga. Untuk apa? Untuk anak cucu saya Pak. Dan pengkhotbah berkata lagi, iya kalau mampu mengelola anakmu. Kalau hanya habis buat dipakai foya-foya oleh anak, ya. Jangan terlalu yang memikirkan 100 tahun ke depan. Jangan. Ya. Walaupun saya tidak mengajarkan hidup kita sembrono dan boros, ya. Jangan salah mengerti. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Ingat perumpamaan tentang talenta, yang memiliki satu talenta dan dia menguburkannya, tidak menggunakannya. Ya. Akhirnya apa yang disimpannya bukankah diambil lagi? Sedangkan yang memakai, tuannya kata sudah pakai terus. Kan seperti itu kan? Bahasa sederhananya kan seperti itu. Yang dapat 5 talenta, yang memakai 5 talenta, yang mendapatkan 2 talenta, yang memakai 2 talenta. Ketika diberikan dengan segala keuntungannya, tuannya kan berkata sudah pakai aja terus, pakai. Sedangkan yang 1 talenta yang menyimpan, tidak memakainya, dikembalikan, diambil sama tuannya, dan eranya diberikan kepada yang memakai. Berapa banyak dari kekayaan kita yang tidak kita pakai? Oh, akhirnya itu akan lenyap. Itu tidak akan bisa menolong kita dalam kekekalan. Justru kekayaan yang kita pakai itu yang akan menolong kita dalam kekekalan. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Nah, ini repot lagi. Salah waktu. Seharusnya kita sekarang sebagai orang percaya dan hidup di akhir dari akhir zaman, menggunakan kekayaan kita, mengeluarkan kekayaan kita untuk dipakai menjadi pelebaran kerajaan Allah. Kita justru nabung sebanyak mungkin. Salah waktu. Waktunya tidak tepat. Kan di sini dikatakan, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saya sederhanakan supaya bisa dimengerti. Waktunya tidak tepat. Waktunya tidak tepat. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Ini waktunya kita bekerja buat Tuhan. Ini waktunya kita menabung. Pak, kalau ini waktunya menabung, nanti kapan kita nuainya? Tidak, sekarang pikiran yang kita harus lakukan, sekalipun janji firman Tuhan adalah di sini ketika kau hidup, Tuhan katakan kau akan menerima 100 kali lipat. Nanti dalam kekekalan kau akan hidup kekal. Bahkan para murid dijanjikan kau akan memerintah bersama dengan aku. Ya. Nah, kita di sini mungkin berpikir, Pak, ini kan akhir zaman, kapan kalau kita nabur supaya duit, kapan main?
Ingat, selain menuai di sini, yang akan terjadi kita akan menuai di surga. Sehingga tetap justru di akhir zaman engkau harus terus memberi, terus memberi, terus memberi. Bukan menahan. Percuma, karena itu nanti karatan juga. Ya. Bahkan dengan kekayaan ini seringkali kita menjadi kejam. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Oh, ketika kita kaya, sering kali kita itu semakin, perhatikan di sini hukumnya tentang uang. Ketika kau mendapatkan uang lebih banyak dan engkau tidak menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada orang lain, kepada pekerjaan Tuhan, ya, maka engkau akan semakin menginginkan uang lebih banyak lagi. Engkau akan semakin tamak, ya. Sehingga di sini karena ketamakanmu, engkau menjadi semakin kaya dan tidak memikirkan kepentingan karyawan-karyawanmu, orang-orang bawahanmu. Engkau mengatakan kurang, keuntunganku kurang banyak. Dan yang engkau peras ternyata karyawanmu. Engkau beri gaji yang sangat rendah. Engkau bahkan menahan, menunda 2 hari, 3 hari. Bagi kita yang mampu, pendapatan kita tertunda 2-3 hari, tetap bisa makan. Tapi bayangkan kalau karyawan sudah dikasih kurang dari standar, kemudian masih ditahan lagi gajinya sehari 2 hari, kan repot. Betapa menderitanya mereka. Dalam penderitaan mereka berteriak, kok bos saya ini pelit, jahat, dan pengertian. Walaupun itu tidak diucapkan dalam doa, itu menjadi doa, menjadi keluhan yang sampai kepada Tuhan. Sehingga nantinya engkau akan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Karena keluh kesah dari karyawan-karyawan yang kita tahan pendapatannya. Sehingga jangan heran ketika Anda kemudian melihat orang ini hancur, perusahaan ini yang dulunya megah kok sekarang hanya bangkrut dan sebagainya dan sebagainya. Jangan-jangan salah satu kemungkinannya karyawannya banyak yang mengeluh, ya. Dan di sini dikatakan, dan kemewahan kamu telah hidup. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Dan sadar bahwa kita ini sedang masuk dalam masa penyembelihan, masa kehancuran. Justru kita memuaskan daging kita, hidup berfoya-foya untuk kesenangan diri sendiri. Jadi hati-hati, ini waktu-waktu yang menentukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita sudah gunakan sebaik mungkin sesuai dengan rancangan Tuhan, ataukah itu kita gunakan untuk memuaskan daging kita? Ya. Kembali kepada pembahasan kita di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Nah, yang menjadi kaya, peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Bukan menjadi kaya dalam keuangan, tetapi menjadi kaya dalam kebajikan. Setelah kaya, engkau kaya dalam hal keuangan, engkau harus kaya dalam kebajikan. Nah, di sini engkau akan mempermuliakan nama Tuhan. Di sini karyawan, bahkan orang-orang miskin yang menerima kebajikanmu akan mengucapkan kata-kata yang baik tentang engkau,
yang akan diperhatikan oleh surga juga. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ya. Tidak banyak orang yang menjadi kaya dalam kebajikan. Tidak banyak. Kaya dalam keuangan mungkin banyak, tetapi kaya dengan kebajikan, oh tidak banyak. Dikatakan suka memberi dan membagi. Dalam memberi tidak perhitungan, karena di sini dikatakan suka. Nah, kalau suka kan sudah ada mikir lagi kan? Yang suka tenis, yang suka sepak bola, yang suka apa? Kalau namanya suka, waktu diberikan, uang diberikan, tidak pernah nyesel lagi. Tidak pernah nyesel, karena suka. Ingat, bahkan Bapa di surga itu memberikan putranya yang tunggal. Anda bisa bayangkan, Bapa di surga memberikan putranya yang tunggal. Bapa segala orang yang beriman memberikan putranya yang tunggal juga. Dan itu berbicara tentang keseluruhan hidup mereka, keseluruhan kekayaan mereka. Sehingga Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, demi kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Karena Allah sudah memberikan semuanya, berikan juga seluruh hidupmu kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan hanya sekedar kekayaan, seluruhnya termasuk kekayaan. Dan hanya orang yang mengerti betapa besarnya kemurahan Allah, sehingga Paulus katakan, demi kemurahan Allah, sebesar apa pengertianmu akan kemurahan Allah, sebesar itu juga engkau akan mempersembahkan hidupmu kepada Allah. Jadi kalau pemberian kita sedikit, bahkan jarang, bahkan tidak pernah memberi, karena engkau tidak memahami kemurahan Allah. Engkau tidak memahami Allah. Engkau tidak merasa bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya kepada. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Dan dengan demikian, perhatikan, orang yang kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka membagi, dikatakan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, ya, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bahwa segala kebaikan kita, suka berbagi, suka memberi, dikatakan sebenarnya kita itu bukan kehilangan, tetapi kita ini sedang mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi diri kita di waktu yang akan datang. Saya sudah memberi kesaksian bagaimana seorang bapak yang membangun, ya, rumah doa Apius di Klaten. Bahwa kebiasaannya berbuat baik ketika ada orang, anak-anak muda di pos kami, gitar-gitaran, kemudian bapak ini suka memberikan uang, membuatkan pisang goreng, yang beli uang untuk beli pisang, beli kopi, dan tidak ada maksud apa-apa dikatakan. Sampai kemudian ternyata ketika dia membangun, ya, rumah doa ini, sebagian besar orang-orang demo melarang itu terjadi. Dan ternyata anak-anak muda ini kemudian berdiri di depan untuk membela bapak ini. Dia katakan,
Saya sebenarnya bukan persiapan berbuat baik, bukan persiapan supaya mereka membela saya. Saya tidak pernah mengira saya akan membangun rumah doa. Saya lakukan kebaikan itu tanpa maksud apa-apa. Jadi di sini juga ternyata dengan demikian dikatakan mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Bahwa apa yang kita tabur itu akan menjadi kebaikan kita sendiri kok di masa yang akan datang. Dan kemarin saya berbicara sampai baca seorang ibu yang punya perusahaan pabrik di Jakarta datang dan dia berkata begini, ketika berbicara tentang ketakutan yang menghadapi megatrust, takut kekurangan makan, dan dia berkata begini, bagi saya tidak takut soal itu. Saya sudah banyak memberi makan orang lain. Saya sudah banyak memberi makan orang lain. Tidak mungkin pada waktu saya butuh makan Tuhan tidak kasih saya makan. Karena saya sudah memberi makan banyak orang, dan memang ibu ini suka memberi makan banyak orang. Maka ketika saya butuh makanan, Tuhan pasti memberi. Tetapi kan tidak banyak orang yang punya pengertian seperti itu. Kok enak saya yang kerja, kok orang lain yang menikmati. Ini kan pikiran dari hati yang jahat kan sebetulnya. Jadi lihat sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Bahkan dikatakan untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bukankah ini berbicara tentang kekekalan pada akhirnya? Hidup yang sebenarnya. Hidup kita yang sekarang bukan hidup yang sebenarnya. Ini hanya perjalanan untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Memerintah di surga bersama Bapa, bersama Tuhan Yesus. Jadi perhatikan Paulus kepada Timotius dan bahkan Rasul Yakobus sebagai saudara Tuhan Yesus ternyata memberikan peringatan yang sama. Peringatkanlah kepada orang kaya. Wow, betapa pentingnya ini. Dua rasul besar pada intinya tulisan suratnya itu sama. Berarti kita sudah yakin bahwa ini adalah pesan Tuhan Yesus bahkan untuk kehidupan di akhir zaman ini. Mari jadilah kaya dalam kebajikan, jadilah kaya dalam memberi, dalam berbagi, seperti Bapa sendiri memberikan anaknya Yesus, anaknya yang tunggal kepada kita. Seperti Bapa segala orang beriman Abraham memberikan putranya Ishak, demikian pula kita demi kemurahan Allah dan supaya sama dengan Bapa kita yaitu Abraham, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan, dan inilah ibadah kita yang sejati. Ternyata ibadah kita adalah memberi. Ibadah yang sejati memberi. Ibadah yang sejati memberi kekayaan. Ibadah yang sejati memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Persiapkan diri kita untuk layak menerima perjamuan kudus. Mari saya undang